Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 20 bulan Januari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Implan Pikiran atau Bedah Pikiran. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, semakin banyak perusahaan di seluruh dunia mengembangkan teknologi yang menggabungkan daya pemrosesan komputer dengan otak manusia. Singkatnya saudara, dengan menghubungkan pikiran ke komputer, para ilmuwan berharap dapat memengaruhi pemikiran kita melalui komputer. Meskipun penggunaan implan pada otak manusia menjanjikan hasil positif, seperti membantu mengatasi epilepsi, depresi, dan penyakit Parkinson, potensi penggunaan yang lebih berbahaya tidak sulit untuk dibayangkan. Pengendalian pikiran mungkin sudah semakin dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hal, itu bahkan sudah terjadi. Pikiran kita seperti komputer, tetapi jauh lebih unggul. Arus informasi yang terus-menerus kita terima setiap hari membentuk pikiran kita, mengondisikan pemikiran kita, dan menuntun tindakan kita. Ketika kita membenamkan diri dalam media, cara berpikir dunia mulai tercetak dalam pikiran kita, sehingga kita pun mulai berpikir dengan cara yang sama, seolah-olah pikiran orang lain telah ditanamkan atau dilebur ke dalam pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, kita seperti Yesus harus menjadi pribadi yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita bisa baca di dalam kitab Roma 8 ayat 6. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah, yang oleh Paulus dikontraskan dengan roh dunia. Kita bisa baca di dalam Korintus 2 ayat 11 dan 12. Siapakah guru kita dan apa yang sedang kita pelajari? Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca kitab Filipi 2 ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, apakah artinya memiliki pikiran Kristus? Saudara-saudara, pada akhirnya kita bisa mengubah pikiran kita, tetapi kita tidak bisa mengubah hati kita. Hanya Allah yang dapat melakukannya. Roh Kudus harus melakukan bedah hati dalam diri kita dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup dan kuat, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita bisa baca di dalam kitab Efesus 6 ayat 17 dan kitab Ibrani 4 ayat 12. Hanya melalui Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar dapat mengenal diri sendiri, karena secara alami hati kita menipu kita. Dapat kita baca di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9. Kata Ibrani untuk licik adalah akof, yang mengacu pada tanah yang berbatu-batu dan membuat kita tersandung dalam arti yang lebih luas. Itu berarti pikiran yang berliku-liku, bengkok, dan tidak lurus. Kita harus berubah melalui pembaharuan pikiran agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ditekankan di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita baca kitab Filipi 4 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ayat tersebut, saudara-saudara,
mengapa sangat penting bagi kita untuk mengikuti apa yang dikatakan Paulus tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.